Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendapatkan informasi tentang penetapan badan usaha milik desa atau menjelang penetapan, karena informasi yang sudah didapatkan sudah cukup banyak yang meregistrasi, disetujui nama, proses data juga sudah dikirimkan, tinggal menunggu penetapan dari Kementerian Hukum HAM atau Dirjen AHU. Dan informasinya juga peraturan menteri juga sudah ditandatangani, tinggal diaplikasikan dan tinggal dilaksanakan. Kita masih berharap bahwa di tahun ini memang registrasi badan hukum untuk badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama ini sudah bisa didapatkan. Tapi sepertinya dari data yang sudah masuk ini bottleneck-nya terhentinya di Kementerian Hukum HAM, karena penomoran nanti dilakukan oleh Dirjen AHU di Kementerian Hukum HAM. Sambil menunggu Pak Ivan, mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan seputar badan usaha milik desa atau registrasi badan usaha milik desa, silahkan. Jadi di luar dari itu mohon tidak disampaikan, artinya kita sesuai topik aja, menyangkut badan usaha milik desa. Silakan present yang ingin menyampaikan sesuatu tentang badan usaha milik desa atau prosesnya supaya terdokumentasi dan terpublikasi tentang tantangan atau problematika dari registrasi dan pendampingan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Oke, kita menunggu dari Pak Ivan. Kalau gitu ini sudah bergabung Pak Ivan, kita akan segera mendapatkan informasi dari Pak Ivan
sedang proses bergabung. Siap, Gus. Oke, terima kasih. Ini penetapan badan hukum ini kayaknya ini sudah tantangan besar dari semangat teman-teman yang luar biasa ini, kayaknya perlu diimbangi karena memang respon dari pendamping profesional ini luar biasa dengan program-program dari kementerian, tapi mungkin ada beberapa yang kemudian terjadi sumbatan-sumbatan, salah satunya di Badan Usaha Milik Desa dengan penetapan badan hukumnya, karena berdasarkan data udah ada berapa ribu yang sudah selesai dengan penetapan nama, berapa ribu sudah selesai dengan data, tapi proses registrasi hukum untuk penetapan registrasinya belum terjadi. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Tenaga pendamping profesional. Jadi memang kenapa kita perlu mendiskusikan hal ini, benar seperti yang disampaikan oleh Gus Koco bahwa mencari sumbatan itu menjadi penting untuk saat ini. Semuanya sudah seperti di depan mata tapi kok masih jauh gitu. Jadi apa sebabnya begitu. Nah, yang pertama memang ketika kita melihat internal di dalam kementerian itu yang dilihat mula-mula adalah ternyata BUMDes itu sebetulnya perlu diletakkan gitu pada konteksnya. Jadi ada satu pertemuan yang ada di YouTube gitu, bisa kita cek, antara Menteri Desa dengan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. Dan salah satu yang disampaikan oleh perwakilan Bank Dunia adalah kesangsian akan BUMDes. Apakah akan seperti BUMN dan kemudian BUMD yang justru akan menghabiskan APBN atau APBD. Kalau BUMDes berarti nanti menghabiskan APBDes, gitu. Karena selalu harus diberi tambahan modal dan sebagainya. Kemudian sudut pandang Bank Dunia kemudian terbaca bahwa satu pasar yang relatif bebas begitu. Dan dalam pasar yang relatif bebas itu tentu saja badan hukum yang bersifat publik, yang tidak privat, yang tidak dimiliki orang per orang atau satu lembaga swasta begitu, itu dianggap justru akan merusak pola pasar. Nah, kemudian dalam konteks itu kemudian oleh Gus Menteri disampaikan bahwa ini justru agak berbeda. Memang lazimnya pola di Indonesia berbeda dengan pola ekonomi lapisan menengah ke bawah itu berbeda dengan lapisan atas. Dari sisi privat saja misalnya, sudah diketahui sejak tahun 80-an bahwa konglomerasi itu inginnya tidak ada aturan. Karena kalau ada aturan justru malah menghambat mereka. Gitu. Sebaliknya, waktu itu namanya UKM, sekarang menjadi UMKM gitu. Itu justru membutuhkan aturan supaya sempat bisa berkembang, atau sekarang istilahnya ada inkubasi sebelum kemudian bisa berkembang setara dengan yang lain. Nah, dalam hal ini untuk BUMDes itu Gus Halim menempatkannya yang pertama bahwa ini badan hukum publik, jadi bukan badan hukum privat. Gitu. Jadi penting untuk dilihat badan hukum publik dengan segala konsekuensinya. Ya.
Jadi misalnya yang terakhir misalnya tentang UPK, kenapa perlu masuk menjadi BUMDes bersama? Itu karena sekarang sudah ada alternatif badan hukum publik, sehingga dana-dana yang Gus. memang asalnya adalah dana publik, pasti ya harus dikelola sebagai, dan sederhananya seperti kalau kita membangun rumah itu milik kita, kemudian manfaatnya untuk kita gitu, dan itu jelas orang per orangnya. Tetapi kalau kita memelihara jalan di RT kita gitu, maka itu manfaatnya tidak bisa kita batasi hanya untuk diri kita itu, tapi untuk warga, dan juga kalau ada pihak luar yang datang ke RT kita gitu, juga bisa turut mendapatkan manfaat. Tapi yang jelas kita ikut memelihara, sehingga dengan demikian kita mendapatkan manfaatnya. Jadi barang yang sifatnya publik seperti itu. Nah, khusus mengenai badan hukum publik ini berarti ada aspek yang bersifat legal yang dulu Gus Koco berkali-kali menyampaikan sekarang tidak banci lagi, tidak terus nggak jelas. Dulu dengan cara menjawabnya adalah legalitasnya itu perdes. Tetapi karena dalam hubungan-hubungan bisnis tidak memungkinkan hal itu, kemudian ada beberapa strategi. Ya. Belajar dari salah satu waktu itu diundang oleh karena waktu itu Pak Haryono Suyono, penasehat menteri pada waktu Menteri Desa adalah Menteri Eko. Ini salah satu yang punya hubungan baik adalah beberapa bank pembangunan daerah. Jadi di Bank Jatim itu waktu itu mengundang dan kemudian menunjukkan bahwa Bank Jatim memberikan kredit kepada BUMDes. Pada waktu itu belum ada badan hukumnya. Kemudian dibuat bahwa kalau itu dinyatakan oleh pemerintah daerah, jadi ada satu bupati yang menyatakan badan hukumnya itu memang belum ada, tapi dinyatakan bahwa BUMDes itu didaftar resmi oleh bupati. Kemudian Bank Jatim kemudian memberikan kredit terhadap BUMDes di kabupaten tersebut. Kemudian itu memberikan ide ketika tahun lalu Kementerian Desa itu kemudian membuat pendaftaran, ya, mendata sebetulnya registrasi BUMDes di bulan Juli waktu itu. Nah, kenapa? Karena hasil dari registrasi itu ingin diputuskan, pada waktu itu sudah ada surat keputusan menteri, satu surat keputusan menteri mengenai BUMDes mana yang sudah diakui oleh Kementerian Desa. Karena oleh perbankan itu disebut bahwa ya kalau nggak ada badan hukumnya paling tidak diakui oleh pemerintah gitu. Nah, diakui oleh pemerintah yang paling tinggi adalah tentu saja diakui bahwa BUMDes itu dinyatakan terregistrasi di Kementerian Desa. Ini salah satu contoh bagaimana upaya-upaya yang dilakukan supaya mempermudah BUMDes. Ada juga desa yang menyatakan dirinya itu sebagai pemilik gitu. Dan karena sebagai pemilik, maka pemerintah desa kemudian membuat PT, dan PT-nya itu salah satu sahamnya adalah BUMDes gitu. Dan karena BUMDesnya itu milik desa, maka dianggap bahwa dengan demikian BUMDes itu kemudian memiliki PT. Nah, itu juga satu
pemikiran-pemikiran yang muncul dari lapangan yang kemudian dituangkan di dalam waktu itu rencananya Rapermen untuk BUMDes, memperbaiki permen BUMDes di tahun 2015. Nah itu kemudian draft itulah yang menjadi peraturan pemerintah nomor 11 2021 karena ada tiba-tiba saja ada Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu Rapermen BUMDes sudah mendekati titik-titik akhir gitu. Jadi blessing in disguise itu bahwa sudah disiapkan sampai ke tata naskahnya, sampai ke penulisannya begitu, legal draftingnya, dan kemudian muncullah badan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan landasan untuk badan hukum publik yaitu BUMDes. Dan sejak awal itu memang ada dua kelompok utama unit usaha BUMDes. Yang pertama memang yang melayani masyarakat dan yang kedua memang yang berusaha untuk bisnis. Nah, dalam hal bisnis ini sudah disampaikan berkali-kali oleh Gus Halim. Jadi kenapa perlu ada Permendes waktu itu ya, Rapermen baru tentang BUMDes itu karena memang sudut pandang untuk melihat BUMDes sudah ada perubahan dari 2015. Tadi disampaikan bagaimana supaya sifat bisnis dari BUMDes itu muncul. Jadi supaya tidak sepenuhnya ini bahwa harus ada badan hukum publik di dalam desa gitu. Maka salah satu perubahan sudut pandang adalah desa benar-benar tidak harus mendirikan BUMDes kalau memang belum memerlukan gitu. Jadi jangan sampai BUMDes itu membebani anggaran desa terlalu banyak ya. Pasti di bagian awal desa memberikan modal itu pasti gitu. Tapi bukan membebani kemudian malah dananya habis untuk operasional pengurus daripada untuk bisnisnya begitu. Makanya ada perubahan sudut pandang bahwa desa yang tidak mendirikan BUMDes bagaimana? Tidak apa-apa kalau memang belum memandang perlu. Itu perubahan yang sebetulnya sudut pandang yang sangat penting yang membedakan dari 2015 bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Memang di 2005 ketika BUMDes mulai muncul itu ada harapan yang besar supaya per desa ada BUMDes begitu. Nah, kemudian ketika 2015 banyak sekali BUMDes dan sekaligus kemudian muncul BUMDes yang memang tidak aktif begitu. Kemudian ada pandangan dari Bank Dunia tadi, kemudian membentuk satu sudut pandang baru bahwa tidak harus setiap desa ada BUMDes. Tapi yang penting begitu desa membutuhkan BUMDes, maka BUMDes itu akan memberikan sumbangan yang sangat penting bagi ekonomi desa maupun ekonomi warganya. Itu sudut pandang yang memang penting begitu. Kemudian berikutnya adalah pada kenyataannya itu perlu disadari oleh desa memang bahwa sumber penghasilan yang memang dari dalam desa sendiri itu yang paling sustainable saat ini adalah BUMDes. Makanya kalau desa tidak memiliki BUMDes, dia memiliki ketergantungan fiskal, keuangan, itu kepada pihak luar. Jadi sejak 2015 salah satu keprihatinan yang disampaikan terhadap desa itu memang berkaitan ketika kemandirian tidak diukur dari hasil pembangunan tetapi diukur dari fiskal. Itu nilai kemandirian di desa memang kemudian jatuh ya, merosot gitu. Secara historis desa memiliki kemandirian ekonomi yang sangat tinggi di masa lalu. Sejak masa desa mulai tumbuh itu karena memang dulu desa itu
cara bekerjanya dengan gotong royong, dan dengan gotong royong itu ada produk tapi tanpa pembayaran yang berarti. Jadi kerja bakti gotong royong ketika di masa lalu memperbaiki jalan dan sebagainya itu membuat ada surplus di desa. Makanya pendapatan desa, kemandirian desa dalam fiskal itu memang tinggi. Baru kemudian ketika dana pemerintah semakin banyak dan masuk ke desa melalui kepala desa, di tahun 80-an itu kemandirian dari desa dari sisi fiskal, kalau dihitung dari pendapatan asli desa dibagi APBDes, itu langsung turun. Kalau tadinya 80% sebelum tahun 80-an itu dari dalam desa, mulai tahun 82 itu tercatat bahwa sumber pendapatan dari pemerintah pusat itu lebih tinggi. Jadi kebalik, tinggal 20% yang dari PADes. Nah, dengan adanya dana desa, kita sudah tahu beberapa episode yang lalu, pendapatan asli desa sudah jatuh ke angka 2,9%. Jadi memang sangat rendah PADesnya. Dan itu yang selalu menjadi keprihatinan bahwa dengan modal yang sangat besar justru pendapatan asli desanya turun. Ini agak kebalikan ketika basisnya itu output. Jadi ketika basisnya output pembangunan, itu nilai kemandirian desa tinggi karena semakin banyak fasilitas di desa. Bahkan penghitungan Indef itu menyatakan bahwa 0,48% pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% sebelum adanya COVID itu disumbang oleh dana desa. Jadi 10%-nya itu disumbang dari output dana desa. Nah, padahal dana desa itu hanya 3% dari APBN. Jadi makanya itu menunjukkan memang dari sisi output oke, tapi dari sisi keuangan terutama fiskal itu sebetulnya kemandiriannya kemudian sudah turun sejak tahun 80-an. Nah, saat ini untuk bisa menggerakkan itu posisinya sebetulnya perlu badan hukum publik yang dimiliki desa. Makanya nilai strategis BUMDes itu di sana. Seperti biasa yang disampaikan di forum ini berkali-kali bahwa itu kita melihat resiko di masa depan. Jadi bukan kondisi sekarang begitu, resiko di masa depan, sehingga memang perlu kepala desa, tokoh masyarakat di dalam BPD yang sedikit banyak visioner, karena ini akan melihat bagaimana PADes di masa mendatang. Jadi PADes di masa mendatang itu sebetulnya ada di dalam BUMDes. Makanya ada satu sisi di dalam APBDes yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apakah desa kita itu di masa mendatang akan sustainable dalam hal keuangan atau tidak. Yaitu ketika APBDes ada pendapatan, pengeluaran, dan kemudian pembiayaan. Nah, ini dicek di dalam pembiayaan untuk pengeluaran. Jadi kalau investasi di dalam bagian ketiga dari APBDes itu lebih tinggi dari 2,5%, itu desa kita relatif akan aman di masa depan. Ini sudut pandang dari Rosto ketika melihat bagaimana investasi berhubungan dengan pertumbuhan satu wilayah. Dia menyebut bagian negara, tapi karena sekarang kita bisa melihat detail sampai ke desa, kita melihat pertumbuhan di level desa. Jadi coba kita cek, kalau pembiayaan itu bisa sampai 2,5% saja, itu kita yakin bahwa desa kita itu akan semakin maju di masa depan. Kalau pembiayaan itu sudah melebihi 5%, maka kita yakin kemajuannya cepat. Lebih dari 12%, itu sebetulnya kita yakin desa kita itu dalam hal kemajuan nanti akan berlari sangat pesat. Ya, jadi setelah 12% investasi yang ditanamkan di desa, dan itu
investasinya produktif gitu, maka desa akan berlari sangat cepat. Makanya di dalam salah satu indikator sasaran di dalam SDG desa itu ketika aspek pembiayaan itu mencapai 12%, karena itu salah satu cara kita melihat bagaimana bisa lebih cepat. Nah, itu bisa diambil dari BUMDes. Jadi ini kita berbicara mengenai cara berpikir, sudut pandang dulu, meletakkan BUMDes pada posisi untuk mendukung kemandirian desa dan kemudian tentu saja mendukung kemandirian ekonomi dari warga. Nah, kita tahu mengapa Gus Halim menyampaikan berkali-kali bahwa unit usaha BUMDes itu tidak boleh sama atau tidak boleh kemudian malah mengganggu unit usaha dari warga desa. Jadi memang di bulan-bulan dari awal tahun 2020 September 2020 itu salah satu kritik adalah kalau nanti membesar apakah tidak seperti BUMN, seperti BUMD yang justru akan mendominasi proyek. Begitu kritiknya gitu, ya kan? Kritiknya seperti itu. Nah, kemudian makanya di dalam berbagai kesempatan Gus Halim menyampaikan bahwa BUMDes tidak boleh seperti itu. BUMDes tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mendukung unit usaha masyarakat. Jadi paling tidak ini kerabat desa sekalian, Gus Koco, sampai di sini kita mengetahui bagaimana sudut pandang BUMDes yang dikembangkan oleh Gus Halim, dan otomatis berarti Kementerian Desa itu bisa muncul. Jadi ada beberapa tadi penyebab-penyebab di belakang secara historis sehingga kemudian akhirnya sudut pandang BUMDes itu muncul seperti yang sekarang. Jadi kenapa ada registrasi BUMDes dan kemudian sekarang di dalam PP 11 itu ada bentuk registrasi begitu, itu tidak muncul seketika, tapi memang ketika di bulan-bulan Juli itu muncul demikian, dan itu sudah teruji. Waktu itu adalah sampel-sampel kecil begitu, bagaimana ketika sudah diakui oleh pemerintah itu bahkan sebelum ada badan hukum bisa melakukan kerjasama, dan itu didorong oleh pemerintah dengan pengakuan seperti itu. Misalnya sempat dalam satu rapat antar menteri berkaitan dengan peningkatan ekonomi gitu, kemudian dipastikan bahwa BUMDes yang sudah diakui ada SK-nya oleh Menteri Desa itu kemudian mendapatkan kredit usaha rakyat. Meskipun kemudian ternyata di lapangan tidak sepenuhnya klop ya, karena itu keputusan di level eksekutif, sementara perbankan ini memiliki regulasinya sendiri melalui Bank Indonesia, tapi sempat dikirim sekitar 10.000 BUMDes kepada perbankan di 6 perbankan, bank-bank daerah dan bank pemerintah itu, karena itu memang hasil dari registrasi di bulan Juli gitu. Jadi memang sudah pernah dilakukan seperti itu. Jadi mengapa sekarang perlu ada registrasi kemudian pendaftaran itu seperti itu. Dan kemudian ada satu pandangan yang menarik ketika sedang menyusun awal dari rancangan peraturan pemerintah tentang BUMDes itu adalah wakil dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi wakil dari Kementerian Hukum dan HAM itu menyampaikan bahwa ada 2 cara untuk melihat badan hukum. Ya, ada 2 cara melihat badan hukum. Yang pertama, apakah mau dilakukan oleh Kementerian Desa sendiri? Ini ada presidennya, yaitu dari Undang-Undang Koperasi, kemudian Kementerian Koperasi membuat SK Menteri untuk badan hukum koperasi. Jadi ada presiden seperti itu. Tapi kemudian oleh Kemenkumham disampaikan alternatif kedua yang lebih menarik. Bagaimana kalau badan hukum itu
itu kemudian ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena kemudian di koperasi juga bisa demikian. Maka kemudian muncullah di dalam PP kita itu badan hukum ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu lebih menarik, karena lebih mudah diakui oleh banyak pihak gitu. Maka kemudian badan hukum dilakukan atau munculnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian disampaikan badan hukum yang lain itu salah satu aspek penting dari badan hukum juga tentang kebenaran. Ada pernyataan dari lembaga resmi tentang kebenaran berbagai dokumen untuk yang mengajukan badan hukum. Jadi kalau di tempat lain itu bentuknya adalah notaris sebagai wujud pengakuan negara, diberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan pengakuan terhadap dokumen-dokumen itu. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM waktu itu satu rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Desa. Menteri Desa menyampaikan apa bisa Kementerian Desa itu bertindak sebagaimana notaris. Jadi dengan peran-peran seperti notaris. Jadi bahwa semua dokumen itu ditelaah oleh Kementerian Desa sendiri dan kemudian baru diajukan oleh Kementerian Desa ke Kementerian Hukum dan HAM. Dari sisi lembaga, jelas karena Kementerian Desa itu adalah lembaga negara begitu, maka kemudian bisa itu untuk bertindak seperti notaris, yaitu menjadi saksi bahwa dokumen-dokumen dari desa, dokumen-dokumen untuk badan hukum BUMDes itu disaksikan oleh Kementerian Desa dan kemudian Kementerian Hukum dan HAM itu menetapkan karena sudah disaksikan oleh Kementerian Desa. Maka dari situlah di dalam PP 11 2021 kemudian pendaftaran badan hukum BUMDes itu sepenuhnya ditelaah oleh Kementerian Desa dan kemudian Kementerian Hukum dan HAM itu praktis meyakini hasil dari Kementerian Desa, kemudian di situ muncul badan hukum. Jadi riwayat ketika kenapa kemudian ada registrasi, kemudian ada hal seperti itu demikian. Kemudian kenapa sampai muncul ada dua langkah ketika pendaftaran? Kenapa muncul dua langkah ketika pendaftaran? Ada pendaftaran nama dan kemudian ada pendaftaran badan hukum. Jadi ketika registrasi di bulan Juli 2020 itu diketahui ternyata ada lebih dari 300 nama, misalnya BUMDes itu disebut sebagai BUMDes Maju. Ya. Jadi ada namanya BUMDes Maju, kemudian nama BUMDes Mandiri. Ini adalah nama yang sangat banyak dan sama ya. Jadi banyak BUMDes dengan nama yang sama begitu. Dan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu disebutkan bahwa kalau namanya sama, maka otomatis akan tertolak di dalam sistem dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka kemudian dari situ, dari berbagai diskusi di lantai 2 itu muncullah penyelesaian bahwa nama dari desa tetap harus diakui. Misalnya ada BUMDes Maju atau BUMDes Mandiri, itu diakui. Tapi untuk membedakan maka ditambah nama dari nama desanya. Jadi desanya ditaruh di belakang. Bagaimana itu bisa muncul? Ini karena menterinya itu kiai gitu, maka pada waktu itu muncul ide dari beliau, banyak pesantren
itu namanya adalah nama desanya. Misalnya pesantren Pabelan dari nama desa Pabelan, dan itu membuat nama itu lebih membumi bagi warga desa. Maka kemudian muncullah ide bahwa nama dari BUMDes sebagai itikat dari masyarakat desa itu tetap ada. Kemudian di belakangnya itu adalah nama desa. Dan di sini kemudian ketika itu muncul pandangan seperti itu dikira beres. Tapi ketika muncul dalam hasil pendataan, dari hasil pendaftaran nama awal itu, ternyata ada nama yang aneh. Jadi kadang-kadang disebut nama desanya disebut di depan. Jadi misalnya BUMDes apa namanya depannya begitu, misalnya apa namanya BUMDes Beringin begitu, BUMDes Beringin Mandiri, tapi karena otomatis ditaruh nama desa di belakang maka menjadi BUMDes Beringin Mandiri Beringin. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada seperti itu kemudian pola di dalam aplikasi diminta diubah dari tadinya otomatis muncul nama desa di belakang BUMDes, kemudian harus dilihat satu persatu. Dan dari situlah yang di awal tadi Gus Koco menyampaikan sumbatannya ada di mana. Jadi sumbatan nama itu munculnya ketika itu harus dicek satu persatu. Sebetulnya ini hal yang tidak terlalu sulit ya. Mencek satu persatu itu hanya butuh beberapa detik, melihat nama, kalau ada yang benar tinggal diklik benar, maka jadi gitu. Kemudian kalau ada yang salah, itu tinggal diklik, harus diperbaiki lagi, kemudian menelpon BUMDesnya. Nah, ketika menelpon BUMDes itu, kemudian ada kegiatan lebih lanjut yaitu untuk konsultasi dengan BUMDes. Nah, ini tidak sepenuhnya mudah ternyata, karena memang pada waktu konsultasi itu telepon menelpon itu ternyata juga tidak sama-sama harus saling terbiasa. Jadi dari Kementerian Desa juga harus terbiasa yang tadinya level kementerian kemudian menjadi level kementerian yang melayani, yang tadinya sifatnya hanya administratif kemudian harus melayani. Ini satu perubahan yang kemudian di level kementerian ada pelatihan untuk itu gitu. Karena ternyata tidak terlalu mudah juga. Yang biasanya administrasi hanya ngurus-ngurus kebijakan dan kemudian menyusun pedoman umum, pedoman teknis, sekarang berhubungan langsung dengan warga gitu, berhubungan langsung dengan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuai dengan berbagai diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian dengan Sekretariat Negara, dengan OJK, dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan Kementerian Keuangan, maka kemudian bagian belakang dari PP 11 itu untuk menjadi badan hukum kemudian muncullah berbagai dokumen-dokumen itu. Berbagai dokumen-dokumen itu. Nah, jadi ada yang menyampaikan kenapa dokumennya sangat sulit. Memang itu adalah dokumen hasil harmonisasi untuk bisa membuat macam badan hukum yang ada, baik itu sifatnya peraturan pemerintah, ada yang sifatnya sifatnya nama gitu, dan kemudian ada yang sifatnya hal-hal yang lain adalah membedakan antara ada yang basisnya undang-undang, ada yang basisnya peraturan pemerintah, ada yang basisnya hanya pada level peraturan menteri seperti itu. Nah, satu hal yang kemudian diputuskan di dalam Kementerian Desa adalah mempercepat hal itu, Makanya yang kemudian tidak disusun pada saat ini,
mengapa dalam 2 hari ini para pendamping, terutama pada level desa, kemudian kecamatan dan kabupaten, itu diajak untuk ikut serta di dalam pelatihan untuk yang BUMDes saat ini. Itu karena coba kalau kita lihat di sini, yang sudah mendaftar badan hukum, itu sisanya yang belum sampai terverifikasi dokumen untuk BUMDes di sebelah kiri bawah, itu di baris kedua, di kolom kedua, itu ada 3.115. Nah, inilah yang punya peluang untuk dipercepat. Jadi yang di sebelah kiri itu pendaftaran nama. Pendaftaran nama ini seharusnya segera, dan kemudian dari pendaftaran nama ke pendaftaran badan hukum itu sebetulnya perlu musyawarah desa. Nah, Gus Halim mencoba di dalam musyawarah antar desa untuk tentu saja di dalamnya musyawarah desa dulu, kemudian musyawarah antar desa, dan kemudian pemberian modal awal untuk BUMDes bersama peternakan itu sudah dicoba kemarin. Apakah desa sepakat untuk melakukan musyawarah secara sukarela? Jadi salah satu yang sampai ke kementerian keluhan tentang musyawarah desa itu, wah ini lama membutuhkan, diusulkan bagaimana kalau desa secara memenuhi dokumen-dokumen BUMDes seperti itu. Nah, itu terjadi di BUMDesma peternakan. Jadi BUMDesma peternakan itu musyawarah desanya banyak yang sukarela, dan kemudian berikutnya ada penyertaan modal bukan di akhir tahun, kemudian di dalam BUMDes bersama yang untuk peternakan itu kemudian ditetapkan bahwa selambat-lambatnya modal disertakan di bulan Maret bulan Februari dari 2022. Jadi menggunakan dana desa dari tahun 2022. Dengan demikian BUMDes itu bisa berdiri gitu. Karena titik krusial dari BUMDes mendaftar nama itu ada di Kementerian Desa, yaitu klik dari tim pendaftar nama di pengembangan ekonomi dan investasi untuk kemudian terverifikasi nama. Titik krusial, titik kritisnya dari terverifikasi nama ke mendaftar badan hukum itu adalah Musdes dan kemudian memperbaiki ADART, disesuaikan dengan BUMDes, kemudian setelah itu dokumen-dokumen di belakangnya, yaitu terutama rencana bisnis dan rencana keuntungan. Ini jangan dibuat sulit ini. Dia sesuai kondisi BUMDes kita, gitu. Di mana pada bagian awal kita memulai BUMDes sebagai BUMDes rintisan, tentunya tidak terlalu rumit rencana bisnis maupun rencana keuntungannya. Nah, di sini para pendamping itu berperan penting ketika mereka BUMDes itu akan mendaftar nama. Jadi dari tidak ada apa-apa menjadi mendaftar nama. Kemudian setelah terverifikasi adalah mengajak musyawarah desa membereskan dokumen di belakang itu secara sukarela dan dengan sangat cepat gitu. Bagaimana caranya? Cara dari 1050 BUMDes yang sudah terverifikasi dokumen. Belajar dari 1050 BUMDes
yang sudah terverifikasi, para pendamping desa dari para pengurus terverifikasi dokumen. Dan ini itu ada di dalam list di ini nama terverifikasi sampai kemudian kalau terverifikasi dokumen gitu. Tapi di pot pendamping desa mana saja verifikasi dokumen, mana saja 2 dokumen gitu. Nah, ketika harapannya pendamping desa, pendamping lokal desa, kemudian tenaga pendamping di level kabupaten itu saling berbagi pembelajaran kepada pendamping yang lain untuk mempercepat verifikasi dokumen itu. Untuk dari verifikasi nama ke verifikasi untuk mendaftar badan hukum tadi, itu kan memang perlu seperti itu. Dari mendaftar badan hukum ke verifikasi dokumen itu seringkali karena isi dokumen itu tadinya hanya lampiran dari PP 11 kemudian dicantolkan tanpa ada perubahan yang berarti gitu. Jadi kasus-kasus yang banyak menurut Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi seperti itu. Makanya di situ pelajaran-pelajaran yang berasal dari BUMDes yang sudah lolos verifikasi badan hukum menjadi verifikasi dokumen itu menjadi penting. Dan ternyata sebagian dari yang sudah lolos verifikasi pendamping lintas wilayah. Jadi misalnya ada pendamping yang masuk di dalam WA Group Sarapan SDG Desa nomor 1 sampai WA Group nomor ke-16. Jadi menyampaikan bahwa terima kasih sudah sampai verifikasi dokumen. Nah, tenaga pendamping profesional yang saat ini sudah BUMDesnya sudah lolos sampai verifikasi dokumen ini perlu berbesar hati ya, dan perlu berinisiatif untuk menjawab berbagai pertanyaan dari para pendamping yang lain yang masih ada pada proses belum mendaftar nama. Ini berarti harus memotivasi pemerintah daerah dan BUMDes. Kalau sudah ada ya, kalau belum ada malah harus memotivasi, barangkali melihat berbagai potensi, maka perlu mendirikan BUMDes. Ketika BUMDes sudah berdiri, maka perlu mendaftar nama. Kemudian ketika daftar nama belum banyak verifikasi, itu maka perlu segera menghubungi Sapa Desa atau menghubungi call center khusus yang untuk BUMDes sehingga terverifikasi nama. Ketika pendamping profesional yang lain, bagaimana mengajak, memotivasi, mengajak partisipasi dari BUMDes dan warga desa serta pemerintah desa untuk MUSDes menentukan ADART dan dokumen-dokumen di lampiran PP 11 2021 untuk mendaftar badan hukum. Dan ketika mendaftar badan hukum banyak konsultasi, maka perlu intensif konsultasi dengan Ditjen dengan para untuk registrasi badan hukum ini dan dengan berbagai pendamping desa yang sudah lolos verifikasi dokumen seperti itu. Jadi dengan sisi seperti ini, itu yang sudah pasti akan mendapatkan badan hukum kan baru 1050 BUMDes dan 20 BUMDesma. Jadi begitu pengundangan dari Permenkumham, bahkan sudah ada nomor dari Permenkumham itu, cuman belum bisa disampaikan ke publik sebelum pengundangan. Itu berarti kan baru 1050 dan 20. Padahal masih ada potensi 3.115 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum dan 49 BUMDesma yang sudah mendaftar badan hukum. Jadi kalau kita urut
belakang, maka Badan Hukum dan 49 yang perlu bergerak lebihnya pengurus BUMDesma, kemudian kepala desa, kemudian warga desa untuk bisa mendapatkan itu perlu mendesak supaya bisa cepat, dan kepada tenaga pendamping profesional yang kebetulan di desanya atau di kecamatannya atau di kabupatennya itu ada BUMDes dan BUMDes bersama yang posisi terverifikasi dokumen. Jadi ini yang bisa dipercepat sehingga paling tidak hitung-hitungan kasarnya itu ada 4.000 sekitar 4.200 BUMDes yang bisa mendapatkan badan hukum begitu Permenkumham itu diundangkan. Dan kemudian yang 22.221 BUMDes dan 242 BUMDes bersama ini berarti perlu motivasi atau perlu pendampingan yang sangat kuat supaya kemudian bisa melakukan musdes yang sebelum musdes tentu draft dari lampiran PP 11 2021 itu sudah mulai disusun. Posisi saat ini dari sisi pengetahuan dan keterampilan ini adalah pengetahuan baru. Ini adalah keterampilan baru. Lampiran PP 11 2021 itu adalah suatu lampiran baru. Jadi memang sebagai pengetahuan baru, cara yang paling mudah untuk mendapatkan pengetahuan itu ya yang sudah selesai melakukan seluruh persyaratan itu kemudian memberikan pembelajaran kepada yang lain. Jadi karena ini pengetahuan baru yang belum terumuskan sebagai langkah-langkah sesuai kondisi lapangan. Makanya salah satu yang diminta oleh Gus Halim adalah menyusun FAQ, frequent asked answer question gitu. Jadi mana saja ternyata kebutuhan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari lapangan dan mana saja jawaban, dan ini jawabannya tidak sepenuhnya jawaban dari kementerian, karena jawaban kementerian pasti akan sifatnya sesuai norma-norma hukum atau sering disebut normatif begitu. Tapi jawaban real yang sudah dijalani oleh BUMDes-BUMDes yang sudah sampai tahap terverifikasi dokumen. Jadi kita semua pada saat ini posisinya adalah sedang mengembangkan pengetahuan yang praktis di lapangan tentang apa saja masalah yang muncul di lapangan dan apa saja jawaban praktis yang sudah teruji di lapangan bahwa itu ternyata bisa mempercepat proses pendaftaran badan hukum BUMDes. Jadi seperti itu. Jadi termasuk di dalamnya ini karena kalau tidak nanti saling melempar alasan begitu. Padahal kalau sudah ada lingkaran setan seperti itu ya harus ada satu pihak yang bersedia untuk memutus lingkaran setan itu. Contohnya begini, dari sisi petugas yang bagian pendaftar itu sempat muncul misalnya bahwa wah kayaknya ini motivasi dari lapangan untuk mendaftar semakin menurun karena tidak kunjung muncul badan hukumnya. Dari lapangan itu ada kiriman-kiriman WA ke Sapa Desa menyampaikan bahwa kami ini semangat sekali, tapi kenapa kok verifikasi namanya lama, kemudian konsultasi badan hukumnya itu juga tidak bisa continue dan sebagainya. Jadi ini sudah membentuk lingkaran setan, harus ada yang memutus. Dari sisi Kementerian Desa itu yang terakhir misalnya itu Senin pagi itu Gus Halim sudah mengumpulkan tim pengembangan Ditjen dari PEI untuk memutus lingkaran setan itu bahwa dimulai dari Kementerian Desa. Bahwa apapun yang ada masalahnya tadi bahwa kita membentuk pengetahuan baru sambil kemudian memperbaiki
semua peluang-peluang dari internal Kementerian Desa, entah itu personilnya, entah itu alatnya, entah itu bahannya seperti internet dan sebagainya, itu diperbaiki. Jadi ini memutus rantai lingkaran setan masalah pendaftaran ini, sehingga harapannya adalah bagaimanapun ketika desa bersemangat, ketika pendampingnya bersemangat, kepala desanya bersemangat, pengurus BUMDesnya bersemangat, maka akan menemui kementerian yang juga bersemangat seperti itu. Jadi makanya di dalam waktu yang sangat dekat ini itu kita berupaya untuk sama-sama mempercepat pendaftaran Badan Hukum BUMDes, sehingga pada waktu pengundangan dan bahkan sudah tersusun rancangan-rancangan berbagai alternatif kemungkinan pengundangan oleh Kemenkumham begitu, maka itu langsung ada verifikasi dokumen. Dan ini pentingnya di bulan Desember adalah supaya ada laporan bulanan, laporan tahunan minimal dari BUMDes yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk peringkat BUMDes di bulan Februari 2022. Yang peringkat itu antara lain yang menyampaikan adalah bahwa peringkat itu ditunggu oleh perbankan, oleh mitra bisnis, karena dengan peringkat basisnya adalah kinerja BUMDes, bukan basisnya struktur organisasi dan sebagainya, tapi basis utamanya kinerja BUMDes. Itu sangat menguntungkan bagi perbankan untuk pemberian kredit, bagi mitra bisnis untuk membuat kerjasama bisnis dan sebagainya. Jadi sesuai dalam PP 11 2021 dan Permendes 3 2021 itu di bulan Februari nanti peringkat BUMDes perlu keluar, dan basis dari peringkat itu adalah kinerja. Jadi bukan basisnya sesuatu yang statis tapi yang dinamis. Jadi kalau Desember maka paling tidak ada laporan di Desember dan kemudian laporan di akhir Januari. Jadi ada 2 titik untuk melihat laju dari kinerja BUMDes. Tapi kalau nanti telat cuman sampai Januari, belum ada laporan tahunannya juga sudah lewat Desember. Kalaupun ada laporan Januari hanya pada 1 titik waktu. Nah, itu mempersulit pemeringkatan BUMDes untuk berbasis kinerja seperti itu. Jadi nanti akan muncul strategi baru untuk pemeringkatan kinerja kalau dimulai di Januari, karena Februari sudah harus muncul pemeringkatan itu. Jadi kiranya seperti itu kerabat desa sekalian. Tadi kami sampaikan di bagian awal itu berbagai riwayat supaya kita semakin memahami kenapa di dalam regulasi yang baru bentuknya seperti itu. Jadi kita mengetahui kalau istilah zaman tahun 80-an itu suatu dalam regulasi seperti itu. Kenapa ada 266 kasih nama. Kemudian ada 3.115 BUMDes yang ada hambatan dari mendaftar badan hukum ke verifikasi. Kemudian 49 BUMDesma dan 1.124 BUMDesma. Ini kan satu hal yang sangat penting. Belum lagi kalau UPK menjadi BUMDesma yang menurut dinas-dinas PMD provinsi itu jumlahnya 5.300, dan di dalam sini jumlahnya itu jumlah UPK-nya baru 100-an lebih yang bertransformasi menjadi BUMDesma. Ini kan satu peluang ya, yang sangat tinggi untuk pendampingan. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, yang bisa disampaikan pada pagi hari ini untuk mempercepat
untuk mempercepat proses pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Dalam rangka tadi memang seperti biasa dalam rangkanya ketika pengundangan itu sudah muncul, maka yang penting BUMDesnya sudah siap, itu sih. Oke. Halo. Seperti itu, Gus Kocok. Terima kasih, Gus Ya, Ivan. Gus. Luar biasa. Jadi ada beberapa catatan ini mungkin nanti Gus Ivan bisa memberikan responnya, benar atau tidak pemahaman yang saya tangkap bahwa satu, kita perlu kembali mempertegas menyamakan visi, menyamakan persepsi tentang BUMDes. Karena memang kalau kita bicara amanat undang-undang desa, maka bisa memiliki BUMDes itu bukan keharusan atau bukan kewajiban, tetapi bisa membentuk atau mendirikan BUMDes. Artinya bisa itu kamu diizinkan, tetapi tidak diwajibkan. Ini yang harus framingnya harus sama dulu, karena ketika kemudian ini tidak dipahami sama baik oleh desa maupun oleh supradesa, ini bisa menjadi blunder atau menjadi kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Kemudian bahwa badan usaha milik desa itu harus berbadan hukum, itu sebenarnya lebih pada tuntutan ketika kemudian akan melakukan kerjasama dengan para pihak yang lain. Ini pemahaman saya, artinya ketika memang masih dalam wilayah kerja di desanya, belum butuh mungkin perbankan, belum butuh mungkin penyertaan modal dari para pihak yang lain, maka sebenarnya secara bisnis badan usaha milik desa itu sudah tetap bisa berjalan dengan musyawarah desa yang sudah menetapkan itu. Kemudian yang menjadi penting dan menarik lagi adalah orientasi tentang pembentukan BUMDes. Ini harus jelas. Saya pernah ketemu dengan salah seorang kepala desa yang menurut saya cukup visioner, adalah dia menyampaikan ke saya kenapa mengembangkan BUMDes, karena kepala desa ini berpendapat pada saatnya tidak ada dana desa pun itu desa harus mampu mandiri. Jadi BUMDes itu salah satu cara untuk kemudian mendapatkan catatan mendapatkan sumber pendapatan itu dari badan usaha milik desa. Jadi orientasinya jelas bahwa pada saatnya berapa tahun ke depan kalau toh saya atau desa tidak mendapatkan dana desa, itu desa tetap bisa mampu bergerak karena badan usaha milik desanya sudah bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang menopang kebutuhan ruang fiskal dari desa. Ini yang menurut saya menarik dan yang sebenarnya menjadi catatan kritis ini, Gus. Supradesa juga perlu memahami hal ini. Jangan sampai kemudian teman-teman di kabupaten umpamanya atau teman-teman di pusat itu kemudian memberikan catatan intervensi yang kurang pas, umpamanya bahwa kebijakan kalau belum punya BUMDes maka tidak bisa mendapatkan pencairan dana desanya, umpamanya seperti itu. Artinya ini semangat untuk memberikan kebebasan menjadi semangat memaksakan untuk kemudian punya BUMDes. Sama halnya ketika kita bicara teman-teman di Kementerian Desa umpamanya, ini mungkin catatan saya salah, boleh silakan nanti dikoreksi, mentargetkan jumlah BUMDes. Jadi ketika mentargetkan jumlah BUMDes itu menurut saya juga bagian yang kurang tepat ketika orientasinya adalah hanya sekedar membentuk.
tidak kemudian orientasinya adalah melakukan penguatan atau pembinaan untuk kemudian secara tahapan proses BUMDes ini akan ada dua sisi sosial, ada dua sisi bisnis, maka sebenarnya yang perlu diberikan literasi atau edukasi adalah kalau memulai dalam konteks badan layanan umum itu harus seperti apa, kalau memulai konteks bisnis harus seperti apa. Tidak semua desa pasti punya potensi untuk bisnis, tetapi kemudian juga tidak berarti bahwa bukan berarti bahwa tidak ada potensi yang bisa dikembangkan bisnis. Nah, ini yang mungkin menurut saya menjadi catatan penting, karena saya menangkapnya kadang-kadang ini menjadi target angka. Akan ada sekian puluh, semua desa akan ada BUMDes pada tahun sekian. Padahal kan tidak bisa seperti itu, lebih pada bahwa memang akan ada potensi sesuai jumlah desa, sesuai jumlah kecamatan, itu adalah jumlah BUMDes dan BUMDesma. Tetapi bahwa apakah kemudian pasti itu terjadi, pasti enggak. Artinya tidak bisa dipastikan itu harus terjadi, karena bisa saja desa merasa bahwa karena sistem kekerabatan yang dibangun cukup baik, kemudian ternyata mereka mampu menyepakati atau menghidupkan bahwa seperti era desa zaman dulu, kalau panen ada berapa disisihkan untuk desa dan seterusnya, yaitu konsepsi membiayai desa dengan cara beriur, ya tidak salah juga, karena kita juga mesti menghormati keputusan-keputusan dari musyawarah desa. Jadi saya pikir itu menjadi catatan kritis menurut saya, bahwa badan usaha milik desa amanatnya adalah bisa dibentuk, bukan harus dibentuk. Artinya ini menjadi bagian penting, bahwa kemudian ada dorongan untuk kemudian perlu bukan sekedar dapat, tapi perlu dibentuk. Alasannya begini-begini dan seterusnya. Itu bagian dari edukasi, literasi yang harus dilakukan oleh teman-teman pendamping lokal desa. Karena memang menurut saya ini beban tugas bukan beban ya, tanggung jawab dan tugas pendamping lokal desa ini luar biasa, semua harus bisa dan seterusnya. Jadi ini salah satu bagian yang perlu dilakukan, dan belajar dari yang sudah berjalan, belajar dari yang sudah sukses, itu mungkin jadi bagian dari pembelajaran yang harus kita kembangkan. Jadi menebarkan seperti yang tadi Gus Ivan sampaikan, yang sudah berproses kemudian sekarang sudah besar, silahkan diberikan ruang yang cukup untuk berbagi cerita. Memulainya dari mana? Tidak ada bisnis yang dimulainya bicara tentang legalitas. Semua bisnis dimulainya dari bagaimana potensi keuntungan, bagaimana potensi yang kita bisa kelola, sehingga pada saatnya kemudian membutuhkan legalitas. Saya ingat dengan salah satu pesan teman saya, jangan kamu terlalu berpikir untuk buru-buru mendirikan perusahaan, tapi berpikirlah untuk bagaimana bisnis itu dijalankan, bisnis itu berjalan, dan kemudian segera dilegalkan. Jadi itu mungkin catatan dari dari saya tentang tema kita pagi hari ini. Dan terima kasih Gus Ivan sudah bergabung memberikan pencerahan untuk kita semua. Mungkin ini bagian menarik untuk kita bersama, bagaimana meningkatkan kesadaran pemangku kebijakan di desa untuk kemudian dari badan usaha milik desa itu dapat menjadi perlu untuk didirikan. Itu saja dari saya. Silakan Gus, kalau masih ada yang ingin disampaikan untuk closing. Halo. Ya, terima kasih Gus Koco. Maaf ini tadi malah sempat terpental, jadi nggak mendengarkan sebagian yang terakhir. Ya, Oke, silakan. Yang penting
Ya, memang benar bahwa ada perubahan tadi cara pandang, lebih banyak melihat sekarang daripada kuantitas untuk BUMDes. Tapi satu yang memang jadi kesimpulan untuk sampai saat ini itu supaya desa tidak kesulitan di kemudian hari dalam aspek fiskal itu, maka memang saat ini memang peluangnya BUMDes itu sih memang yang jadi kekhawatiran ke depan. Dengan dulu kita pernah diskusikan di sarapan SDGs desa bagaimana tidak hanya persentase tapi jumlah dari PADes pun turun. Ini kan yang harus diatasi gitu. Apalagi ke depan sekarang desa sudah merasakan belum pernah ada dana desa yang di-earmark ya. Karena misalnya sejak awal itu adalah kalau dana sudah dipotong-potong, kita sudah merasakan ketika 20% untuk pendidikan dan kemudian kemudian tahun ini sudah mulai ada kan ya, earmark 8% itu kan sudah mulai itu. Jadi makanya kemandirian desa dalam hal keuangan yang selama ini belum muncul, logisnya itu seperti itu. Oke, Gus, terima kasih karena ya, saya ini. Oke, terima kasih. Karena memang ini Gus Ivan di perjalanan, jadi sinyalnya naik turun. Tapi kerabat desa kita mungkin secara khusus kita akan mencoba untuk membuat mungkin di forum tertentu nanti kita mulai dengan haruskah punya BUMDes dan seterusnya, dengan mengundang para pihak yang punya pengalaman untuk mengembangkan BUMDes. Semoga TV Desa mampu menghadirkan edukasi dan literasi untuk teman-teman bagaimana tentang Badan Usaha Milik Desa dan seterusnya untuk bisa dikembangkan. Sampai di sini pertemuan pagi hari ini kita, dan kita akan bertemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, ulubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Ulubis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.